Halo semua, selamat datang di Bex Kitchen. Kali ini kita akan membuat kue lidah kucing. Pertama, kita akan campurkan semua bahan kering. Siapkan 140 gram tepung terigu protein sedang, tambahkan 30 gram tepung maizena, 10 gram susu bubuk, sejumput garam. Kemudian ini bowl diaduk rata dan sisihkan dulu. Lanjut di dalam wadah, siapkan 200 gram margarin. Ini karena dari kulkas, jadi saya akan kocok sebentar dulu sampai agak lembut. Lalu masukkan 100 gram gula halus. Lalu dikocok sampai adonan ini mengembang dan pucat, kira-kira sekitar 5-6 menit pakai kecepatan tinggi. Boleh rapikan pinggiran wadah sesekali dengan spatula supaya adonan lebih gampang tercampur. Lanjut di mixer lagi sampai mengembang dan pucat. Sampai adonan sudah mengembang dan pucat seperti ini. Lalu masukkan 1 sendok teh vanila, 100 gram putih telur suhu ruang. Kalau putih telurnya dari kulkas, didiamkan dulu sampai suhu ruang dan ini dimasukkan sedikit-sedikit sambil dimixer dengan kecepatan rendah. Lanjut masukkan campuran tepung terigu, tepung maizena, dan susu bubuk. Dimasukkan sedikit demi sedikit sambil dimixer dengan kecepatan rendah. Kemudian lanjut diaduk dengan spatula sampai semua bahan tercampur rata. Selanjutnya siapkan loyang. Di sini saya pakai loyang khusus untuk kue lidah kucing. Ini diolesi dengan olesan Carlo yang dibuat dari 1 sendok teh margarin, ditambah dengan 1 sendok teh minyak, dan ditambah dengan 1 sendok teh tepung terigu yang dicampur rata. Olesi merata di setiap cekungan. Lanjut masukkan adonan ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Lalu gunting ujung plastik segitiga untuk diameter sekitar 1 cm. Lalu semprotkan adonan ke atas loyang yang sudah diolesi dengan Carlo. Untuk garis plastiknya lebih baik ditaruh di bagian samping supaya adonan yang disemprotkan lebih rapi. Lalu semprotkan satu-satu sampai selesai. Kemudian saya akan contohkan untuk loyang biasa, diolesi juga dengan Carlo tipis-tipis secara merata. Kemudian boleh disemprotkan satu-satu adonan, untuk panjangnya boleh disesuaikan dengan sebelumnya.
Selanjutnya ini kita akan siap panggang. Ovennya saya sudah panaskan sebelumnya, lalu kita akan panggang sekaligus 2 loyang, satu ditaruh di rak tengah dan satunya lagi di rak atas. Lalu ini dipanggang di suhu 150 derajat Celcius atau api sedang ke kecil selama kurang lebih 20 menit dan di pertengahan memanggang boleh putar posisi loyang. Ini di pertengahan memanggang saya akan putar loyangnya, jadi yang tengah dipindahkan ke atas dan yang di atas dipindahkan ke rak tengah. Dan ini lanjut dipanggang lagi sampai matang, sampai pinggirannya mulai kecoklatan. Nah, kurang lebih sekitar 20-25 menit kue lidah kucing sudah matang, sudah kecoklatan pinggirannya. Ini boleh diangkat dan dikeluarkan dari oven. Dan setelah kurang lebih 1 menit setelah keluar dari oven, boleh langsung dikeluarkan dari loyang. Dan ini sangat mudah dikeluarkan dari loyang karena tadi kita olesi loyang dengan olesan Carlo. Dan untuk memanggang adonan selanjutnya, loyangnya ini tidak perlu dioles lagi, jadi cukup dioles 1 kali di awal. Dan semprotkan seperti biasa untuk adonan berikutnya. Dan karena saya hanya punya 1 loyang kue lidah kucing, jadi loyang ini saya akan pakai bergantian sampai adonannya habis, dan adonan ini aman untuk menunggu. Dan lakukan begitu seterusnya. Setelah matang boleh langsung dikeluarkan dari loyang. Kalau saya tunggu 1 menitan supaya kuenya ini agak set dan gak gampang patah. Nah, ini dia kue lidah kucingnya sudah jadi. Untuk satu resep ini menghasilkan kurang lebih 450 gram kue lidah kucing. Saya akan tunjukin yang di sebelah kiri ini dengan cetakan dan yang di sebelah kanan ini tanpa cetakan. Kurang lebih hasilnya sama, tapi yang tanpa cetakan biasa hasilnya kurang rapi. Untuk teksturnya ini tetap renyah. Saya sudah coba diamkan di ruangan terbuka selama kurang lebih 1 jam. Tapi sebaiknya setelah dingin suhu ruang, cookiesnya ini boleh langsung simpan ke dalam wadah tertutup atau toples supaya kerenyahannya bertahan. Untuk rasanya ini enak, anak-anak pasti suka, jadi yang punya sisa putih telur di rumah boleh coba resep ini. Dan sebaiknya ini kalau disimpan di dalam toples, cookiesnya ini ditata sampai padat dan tidak ada celah supaya cookiesnya ini tidak gampang patah. Oke semua, selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.